Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema iman kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-10. Kita akan baca di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, iman kepada Tuhan. Kita tahu bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Anugerah tidak diberikan melalui kasih karunia terhadap iman kita kepada Tuhan. Kita buka dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana jelas, di sana katakan bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Oleh iman, oleh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi adalah kasih karunia Allah kepada setiap kehidupan kita. Karena iman, karena percaya kita kepada Tuhan. Beriman yang sesungguhnya ia adalah iman yang konsisten di dalam dan di luar. Iman yang konsisten baik di dalam maupun di luar, dan harus percaya yang seumur hidup, harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi iman kepada Tuhan harus disertai dengan pengakuan dengan bersuara. Di dalam Roma pasal yang Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 tadi di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Ayat 9 bagian A, iman kepada Tuhan harus disertai dengan pengakuan dengan bersuara. Dengan kata lain bahwa kepercayaan iman kita harus berani dinyatakan secara publik, mengaku dengan mulut, perkataan, ucapan kita, pengakuan iman yang bersuara bahwa kita sebagai anak Tuhan mengenal Kristus, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kita akui di depan umum, itu kita akui di depan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah kita sebagai kumpulan persahabatan mungkin, bahkan di tengah-tengah komunitas kita. Iman kita, percaya kita, itu pengakuan yang bersuara, didengar oleh orang bahwa kita mengimani, bahwa kita mempercayai, bahwa kita punya Allah, punya Yesus yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 33 di sana dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Di sana jelas firman Tuhan menjelaskan dalam Matius bahwa setiap orang yang mengakui aku, setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan hanya dalam hati tetapi bersuara, berani menyatakan itu di depan manusia, di depan orang-orang. Firman Tuhan menjelaskan bahwa
Yesus pun tidak akan malu mengakui kita sebagai anaknya di depan Bapa. Bahkan sana katakan dia mengakui kita. Aku juga akan mengakui kita di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Saya rindu, bahkan saya yakin kita diakui di hadapan Tuhan. Kita diakui oleh Allah Bapa yang di surga. Yang di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15 di sana katakan, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Di sana dikatakan barang siapa mengakui Yesus yang adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita tetap di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengakuan iman kita kepada Tuhan adalah pengakuan yang bersuara, didengar oleh orang-orang sekeliling kita bahwa kita punya Yesus, kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, iman kita kepada Tuhan harus disertai dengan percaya dalam hati. Karena apa? Ada banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam mulutnya, tetapi tidak berasal dari hatinya. Di ayat yang ke-9 bagian B di sana dikatakan, saya bacakan kembali. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan kita bukan hanya pengakuan yang bersuara, tetapi harus berasal dari hati. Ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang mati di atas kayu salib, Dia yang menebus dosa kita, itu harus berasal dari hati. Kita mengucapkannya dari hati yang paling dalam, bukan hanya dalam mulut, tetapi dalam hati kita menyangkalnya. Tetapi ketika kita berkata bahwa Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu harus berasal dari hati kita yang paling dalam. Percaya dalam bahasa Yunani bisa berarti bahwa mempercayakan diri kita. Percaya kepada Tuhan dalam hati kita berarti bahwa kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Dia. Dan mengimani bahwa apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak akan menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Pengakuan kita berasal dari hati dan kita punya pengalaman itu. Kita punya pengalaman di dalam Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 di sana dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bagaimana Yesus dia berkata terhadap bangsa Israel, terhadap orang Yehuda bahwa mereka memuji Tuhan. Mereka datang beribadah secara fisik. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan mulut mereka. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Biarlah kita tidak seperti orang-orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang Yahudi bahwa hanya diri mereka, hanya badan mereka yang datang beribadah, tetapi hati mereka jauh kepada Tuhan. Tapi biarlah hati kita sepenuhnya datang kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita datang memuji Tuhan, kita berkata, aku mengenal Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan adalah Juru Selamatku. Akui itu dengan mulut, akui itu dengan bersuara, tetapi biar itu berasal dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Iman bukan sekedar untuk diucapkan, tetapi keluar dari hati yang beriman. Iman bukanlah sekedar
ucapan kita percaya, tetapi biar rasa percaya kita itu berasal dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biar setiap kehidupan kita adalah anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Bukan hanya iman yang bersuara, tetapi iman yang bersuara yang berasal dari hati yang paling dalam. Kita percaya dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tujuan percaya ialah pembenaran, dan hasil pembenaran adalah diselamatkan. Tujuan percaya adalah pembenaran, dan hasil pembenaran adalah diselamatkan. Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tujuan dari percaya kepada Tuhan, tujuan dari iman kita kepada Yesus Kristus adalah pembenaran. Dan hasil dari pembenaran itu adalah diselamatkan. Kita menerima keselamatan, kita dibenarkan oleh Tuhan, dan firman Tuhan, kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh darah anak domba, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal itu terwujud apabila orang meresponi keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang artinya mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Iman kepada Tuhan adalah iman yang bersuara yang berasal dari hati. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, tujuan dari percaya adalah pembenaran, dan hasil dari pembenaran adalah diselamatkan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang diselamatkan dari murka Allah, menerima kerajaan surga, menerima kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita, firman-Mu termaterai di dalam hidup kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan tolong keluarga GPD Esa dan Magelang taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, tidak suka memfitnah, tidak suka bertengkar, namun selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.